Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan, mendidik insan profesional berdaya saing global, terdepan dalam penyatuan ilmu dan agama, mengabdi untuk ibu pertiwi, tridharma perguruan tinggi jadi tugas mulia, menjunjung tinggi nilai agama dan budaya bangsa, berazaskan Al-Quran, Sunnah dan Pancasila. UIN Syahada Padang Sidimpuan tercinta, ciptakan generasi Islami yang bertakwa, majulah bangsaku Indonesia negeri yang indah. UIN Syahada Padang Sidimpuan semakin jaya. UIN Syahada Padang Sidimpuan tercinta, ciptakan generasi Islami yang bertakwa, majulah bangsaku Indonesia negeri yang indah. UIN Syahada Padang Sidimpuan semakin jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, summa salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan dengan NIM 25211000796. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di sekolah SMA Negeri 2 Perbongan, Desa Melati 2, kelas 11 dengan materi menebarkan Islam dengan damai santun melalui khutbah, dakwah, dan tabligh. Terima kasih dan selamat menyaksikan. UIN Syuhada cerdas berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, summa salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Apa kabar Bapak sekalian? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini sebelum kita mulai aktivitas kita, pembelajaran kita, alangkah baiknya selaku seorang hamba kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar belajar kita ini, pembelajaran kita ini mendapatkan keberkahan dan menambah keilmuan bagi kita semua untuk kita bisa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita berdoa bersama-sama ya, dan akan diikuti semuanya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Kira-kira ada yang nggak hadir hari ini? Hadir semua ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, untuk menambah semangat kita, kecintaan kita terhadap bangsa dan negara ini, ya, sebagai rasa nasionalisme kita sebagai seorang pelajar, mari terlebih dahulu kita akan mendengarkan, akan menyanyikan bersama-sama lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Kepada kita semuanya diharapkan untuk berdiri. Ada satu orang bisa memimpin DJ-nya? Ya, yuk silakan. Hiduplah Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hidup. Oke, dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, semoga rasa kecintaan kita terhadap tanah air dan bangsa semakin kokoh, semakin kuat, menumbuhkan rasa patriot kita sebagai seorang pelajar, ya, karena mencintai tanah air ini sebagian daripada iman. Watbil waton minal iman. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Oke, anak sekalian, sebelum kita memulai materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, mari sama-sama kita akan bersama-sama membangkitkan semangat kita juga, ya, dengan ice breaking, ya, ice breaking ini, ya. Nanti kalau Bapak bilang tepuk selamat pagi sekali, tepuan, oke? Selamat siang 2 kali, selamat sore 3 kali, oke? Selamat malam, namanya malam kan, dia harus tidak boleh bersuara, oke? Paham? Tes. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Oke? Bisa? Oke, kita coba tes. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Sebelum kita mulai, coba dari kalian ada nggak yang ingat materi kita minggu lalu? Kira-kira ada nggak ingat? Siapa yang ingat materi kita minggu lalu? Siapa? Ya coba abang. Materi kemarin yaitu larangan bagi seorang muslim untuk meminum minuman keras. Iya. Tepuk tangan. Ada yang lain? Silakan. Aldo. Materi kita yang kemarin? Materi yang kemarin perkelahian antar remaja.
Iya, tepuk tangan. Ya, menjauhi ya perkahwian antar pelajar, menjauhi minuman keras dan narkoba. Oke, coba bisa diantara kalian ya membuat kesimpulan ya tentang materi kita yang kemarin. Kira-kira kesimpulannya seperti apa? Coba kira-kira kelompok Aldo coba. Kesimpulannya kira-kira apa? Kesimpulan yang dapat diambil dari materi tentang pertelanjang atau Ya, coba di antara kalian ada nggak yang bisa untuk menyimpulkan isi materi kita pada minggu lalu? Ya, silahkan. Situ Mayang. kesimpulan yang dapat diambil dari materi tentang pertelanjang antar pelajar adalah menurut Islam pertelanjang antar pelajar adalah perbuatan haram dan dilarang karena bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang menjaga jiwa, kedamaian dan keadilan yang berpotensi menimbulkan kerusakan. Oke, kita lanjut kepada materi kita selanjutnya. Ini tak kalah lebih menarik lagi, ya. Ini materi yang sangat luar biasa, yaitu adalah bab keempat, ya. Materi kita menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah dan tabligh. Oke, apa materi kita? Menebarkan Islam dengan santun melalui dakwah, khutbah dan tabligh, ya. Oke, kira-kira kalau kita oke, coba kita perhatikan, ya. Kita amati gambar yang ada di layar, ya. Kira-kira sudah pernahkah kalian melihat gambar tersebut? Sudah ya? Sudah ya? Sudah. Di manakah kira-kira melihat gambar tersebut? Di masjid. Ya, di masjid. Ya. Orang di mimbar, ya. Kira-kira ngapain itu? Ceramah, ya. Berceramah, berpidato. Kemudian gambar berikutnya orang berkumpul, ya, berkumpul majelis, ya, tempat orang berkumpul. Kemudian, ya, gambar berikutnya orang bercakap-cakap, ya, bercakap-cakap. Oke, kira-kira dari gambar tersebut, kira-kira bisa nggak kalian mengambil pengertian atau mengambil persamaan? Kira-kira apakah pengertian daripada khutbah, dakwah, tabligh itu? Atau apakah perbedaan dan persamaan daripada khutbah, dakwah, dan tabligh? Kira-kira bisa? Oke, bisa nggak kira-kira? Nah, coba kalian berikan, ya, pendapat kalian tentang apakah itu khutbah, apakah itu dakwah, apakah itu tabligh. Oke, saya kasih waktu, ya, bagi kalian untuk mengerjakan dan memberikan definisi masing-masing daripada gambar tersebut. Oke, saya kasih waktu 5 menit untuk bisa menjawabnya. Oke, setelah kita mengamati poster ataupun layar yang ada di depan kita ini, ya, alangkah baiknya kita lihat dulu apa sih tujuan pembelajaran daripada materi menebarkan Islam dengan santun, damai, melalui dakwah, khutbah, dan tabligh ini. Kita lihat dulu. Yang pertama, tujuan pembelajaran khutbah, tabligh, dan dakwah
Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dan perbedaan dakwah, khutbah, dan tabligh. Ya, jadi kita harus tahu dulu apa itu pengertian khutbah, apa itu pengertian dakwah, dan apa itu pengertian tabligh. Kemudian yang kedua, siswa dapat membuat teks dakwah, khutbah, dan tabligh. Ya, kira-kira orang yang berceramah, orang yang berdakwah, orang yang menyampaikan khutbahnya di masjid itu kira-kira orangnya seperti apa sih? Semana sih jauhnya pengetahuannya? Ya, jadi kalau seorang khatib itu dia harus setidaknya harus memiliki ilmu, ya, memiliki hafalan, ya. Artinya apa? Enggak sembarangan orang bisa menyampaikan, ya. Tidak semua orang bisa berdakwah, ya. Makanya harus ada, ya, syaratnya, harus ada ketentuannya. Ya, nanti akan kita lihat apa ketentuan syarat daripada khatib, kemudian dakwah dan tabligh. Kemudian tujuan pembelajarannya berikutnya, siswa mampu mempraktekkan dengan cara yang santun dan damai melalui kegiatan dakwah, khutbah, dan tabligh, memberikan, ya, memberikan masukan terutama pada diri kita sendiri tentang bagaimana untuk menyampaikan pesan Islam ini supaya sampai, ya, kepada masyarakat, kepada hak layak ramai di luar sana. Karena tugas kita sebagai seorang pelajar itu wajib untuk menyampaikan apa yang kita dapati di sekolah ini dan kita sampaikan di luar sana. Ya, sampaikan apa yang kalian dapatin nanti di sini, ya, akan sampaikanlah kebenaran itu walaupun pahit dia. Oke. Nah, kemudian siswa mampu melakukan evaluasi terhadap cara penyampaian dakwah, khutbah, dan tabligh. Ya, siswa dapat menunjukkan sikap santun, damai, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pesan-pesan Islam, ya. Artinya sesuai dengan hukum, sesuai dengan aturan, ya, sesuai dengan hukum, ya, atau Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Karena sumber hukum tertinggi itu adalah Al-Quran dan hadis, ya. Itu dia. Rasulullah SAW bersabda, ini dia. Bisa? Siapa bisa membaca? Coba, Rai, baca, silahkan. An Abdullah bin Umar bin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah. Ini hadis Rahul Bukhari. Artinya apa? Dari Abdullah bin Amr dituturkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Maksudnya apa? Sampaikanlah kebenaran itu walaupun orang nggak suka dengan kita. Ya, sampaikanlah kebenaran itu walaupun banyak yang menentang. Ya, susah nggak menyampaikan kebenaran ini? Kira-kira susah. Ya, makanya lebih baik mendengarkan daripada menyampaikan, ya. Karena orang yang menyampaikan ini apabila nggak dilaksanakannya, apabila nggak dilakukannya, diperbuatnya, maka dosanya akan balik ke dia. Satu yang disampaikan, tiga balik yang menyampaikan. Itu dia, ya. Nah, berikutnya
Nah, pengertian khutbah, tabligh dan dakwah. Oke? Nanti akan kalian diskusikan, akan kalian buat, ya, akan kita bagi 3 kelompok, ya, untuk mendefinisikan atau mencari apa sih pengertian khutbah itu, apa sih pengertian tabligh itu, apa sih pengertian dakwah itu. Oke? Nanti kita bagi 3 kelompok, ya, dan masing-masing untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan khutbah, dakwah dan tabligh. Oke? Nah, nanti untuk kelompok 1, 2 dan 3 nanti masing-masing akan diberi tugas, ya. Ini khutbah, ini dakwah, ini khatib, ini tabligh. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Saya kasih waktu untuk mengerjakan tugas, ya, selama 10 menit, ya. Oke? Mari kita laksanakan. Oke, selanjutnya apa yang telah tadi saya sampaikan, ya, dan apa yang telah kalian amati tadi dari gambar, ya, dan tujuan pembelajaran, ya, kira-kira dari kalian masing-masing, kalian coba buatlah pengertian daripada khutbah, dakwah dan tabligh, ya. Dan saya kasih waktu pengerjaannya dalam waktu 10 menit. Pengajaran yang baik. Ya. Hikmah itu adalah sesuatu nilai yang berharga. Ada nilai yang berharga yang mau kita sampaikan. Ya, karena apa? Karena surga lah tempat yang terbaik untuk orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Ya, Allah sudah menyiapkan surga seluas-luasnya bagi kita. Ya. Tapi kalau mau kita melihat orang yang masuk surga itu di mana? Di masjid. Ya. Kalau mau melihat orang Islam, ya, itu kapan? Ketika hari raya. Tapi kalau lihat orang yang beriman kapan? Ya kan, ketika sholat masjid subuh di masjid, sholat subuh di masjid. Sedikit sekali. Artinya apa? Tadi yang mengisi surga itu sedikit, tapi yang mengisi neraka itu banyak. Itu tadi orang menuju surga itu berat, Pak. Berat, suka lagi mendaki. Tapi orang yang menuju neraka ibaratnya dari atas ke bawah, enak banget. Gak ada halangan, gak ada hambatan. Padahal, ya, mencari dosa itu pakai modal nggak? Mencari pahala pakai modal? Tinggal datang kita ke masjid, datang kita ke pengajian, nggak pakai modal. Artinya cuma kita kemauan aja. Tapi kalau cari dosa, main judi pakai modal, beli minuman pakai modal, iya kan? Main judi online pakai modal. Ya, artinya apa? Seluruh manusia kepada Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Artinya ketika kita sampaikan, dia tidak mau, dia sudah dari pasar. Inna dina indallahi Islam. Tidak ada paksaan dalam beragama. Sudah. Ya, jangan kita paksakan. Ya, mungkin belum mendapatkan hidayah. Ya. Kita berdoa tadi, semoga Allah membukakan pintu hidayah. Artinya apa? Semoga Allah menunjukkan ke jalan yang lurus, dikembalikan ke jalan yang lurus. Itu aja. Kemudian kita lihatlah bagaimana cara menerapkan kehidupan kemuliaan. Artinya, ketika kita sudah menyampaikan khutbah, dakwah dan tabligh, dengan sendirinya itu menjadi apa? Menjadi peringatan dalam diri kita. Peringatan dalam diri kita. Serius, menyampaikan kebenaran itu akan terasa dalam diri kalian. Aku tadi menyampaikan ini ya. Aku menyampaikan ini ya. Terasa. Aku
bilang nggak boleh, kok aku bilang nggak? Ini terasa, terasa itu. Kalian sampaikan kebenaran, ketika kalian tidak melakukannya, maka bunyi dalam hati kita. Percuma kau lakukan, percuma kau sampaikan, kau akan kerjakan. Makanya Allah sangat amat benci, Allah sangat benci, ya apabila ada orang yang mengatakan tetapi tidak memperbuat apa yang dikatakan. Ya, amat benci sih Allah. Artinya apa? Seorang pribadi harus mampu berbuat baik pada dirinya dulu, baru berbuat baik kepada orang lain. Melaksanakan sholat Jumat dalam mengamati dan menyimak khutbah yang disampaikan pasti. Kalau bisa dicatat, ya. Kalau sudah ada di pikiran, catat. Ya. Kalau bisa dihafal, kalau bisa dilaksanakan. Ya, itu lebih baik. Ketika melihat kemungkaran di sekitar kita, contohnya tadi mencuri, tawuran, menyontek, kita harus mencegahnya dengan memberi alasan yang logis, baik atas dasar agama maupun sosial dan yang lain. Harus ada action. Ya. Itu sudah sering kalian jumpai mungkin. Ya, bersama dengan kawan kalian. Ada kawan kalian sampai kalian nyontek, tahu kalian dia nyontek, tapi kalian biarkan. Ya. Jangan sampai kalian terpengaruh, ikut juga nyontek. Maka tahu aja. Kertas, ya. Nanti akan berikan kertas, kalian tuliskanlah di situ jawaban, ya sesuai dengan apa yang ditanya. Oke, terima kasih. Ya, ketemu ya. Ya. Oke, sudah saya berikan, saya kirimkan tadi tugas latihan, ya diskusi kita pada hari ini tentang apa yang disampaikan tadi. Ya, materi tentang khutbah, dakwah dan tabligh. Ya, nanti kalian akan mengisi di lembar yang saya berikan, ya sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan dulu tadi. Oke. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Saya kasih waktu untuk berdiskusi, ya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, saya kasih waktu untuk mengerjakannya. Ya, waktu yang saya berikan 10 menit untuk dikerjakan. Oke, ya silakan kerjakan. 3. Untuk kelompok 3 kira-kira ada kendala masalah dalam pengerjaan tugas yang disampaikan? Ada ya? Iya. Untuk kelompok 2 ada kendala atau masalah dalam pengerjaan? Tidak. Ya. Kelompok 1 gimana perkembangan tugasnya? Ada kendala atau masalah menghadapi ujian? Ada ya. Semua berjalan dengan lancar ya. 3. Oke, perhatian semuanya, waktu sudah habis ya dalam pengerjaan tugas diskusi kelompok kita pada siang hari ini. Ya, selanjutnya akan kita presentasikan, masing-masing kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan tugas yang diberikan. Oke, yang pertama langsung saja ya kita persilakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan tugas yang telah diberikan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdirinya kami di sini, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Iya, silakan. Khutbah adalah salah satu cara untuk menebarkan Islam melalui penyampaian pesan agama di masjid atau tempat-tempat ibadah lainnya. Kesamaan khutbah tabligh dan dakwah yaitu sama-sama mendorong umat Islam untuk melakukan amal dan kebaikan.
perbedaan antara tabligh, khutbah, dakwah. Dakwah adalah konsep luas yang berarti seruan mengajak ke Islam melalui berbagai cara, termasuk lisan, dan teladan. Tabligh adalah bentuk khusus dakwah yang fokus pada penyampaian ajaran Islam, seringkali melalui ceramah lisan, dan dapat dilakukan kapan saja dan oleh siapa saja. Sedangkan khutbah adalah pidato keagamaan yang memiliki waktu, cara, dan bentuk tertentu, seperti yang dilakukan pada sholat Jumat dan hanya disampaikan pada momen ibadah khusus oleh seorang khatib. Kesimpulan khutbah adalah bagian bentuk pidato agama yang dirancang untuk merangkum inti Islam, memberikan nasihat terakhir, dan menyuruh jamaah untuk mengamalkan ajaran yang telah disampaikan dalam khutbah tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada satu. Berikutnya kita persilakan untuk kelompok 2 agar mempresentasikan tugas yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan membacakan hasil diskusi kami. Tabligh adalah ajaran Islam yang berasal dari Al-Quran dan Hadis yang disampaikan secara lisan atau tulisan kepada masyarakat untuk menyebarkan dan mengamalkan nilai-nilai agama, bertujuan meningkatkan pemahaman akhlak serta memperkuat identitas Muslim. Perbedaan antara dakwah, tabligh, dan khutbah. Dakwah adalah seruan umum untuk mengajak manusia ke jalan Allah dengan berbagai metode. Tabligh adalah kegiatan khusus menyampaikan ajaran Islam secara lisan atau tulisan untuk dipahami. Khutbah adalah pidato keagamaan khusus yang dilakukan pada waktu tertentu dengan rukun dan cara tertentu. Samaan khutbah, tabligh dan khutbah itu sama-sama mendorong umat Islam untuk melakukan amal dan perbuatan baik. Kesimpulannya, penyampaian ajaran Allah dan Rasul kepada manusia agar mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, yang merupakan salah satu metode dakwah untuk menyebarkan Islam dan memperbaiki kerusakan akidah serta moral umat. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk yang terakhir, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman saya. Pengertian dakwah, perbedaan, kesamaan, dan kesimpulan. Dakwah adalah ajakan atau seruan untuk mengajak orang lain kepada kebaikan dan kebenaran serta menjauhkan mereka dari keburukan dan kesalahan. Sedangkan perbedaan antara dakwah, tabligh, dan khutbah. Dakwah adalah seorang dai yang memberikan nasihat dan juga berperilaku santun serta jujur dalam hidup. Tabligh adalah kegiatan menyampaikan ajaran agama secara lisan atau tulisan tanpa ada ajaran khusus. Khutbah pidato keagamaan yang berisi nasihat dan dilakukan dalam ibadah tertentu serta terikat syarat dan rukun tertentu. Kesamaannya yaitu tujuan untuk mengajak, menyebarkan, dan menyampaikan ajaran kebaikan serta nilai-nilai Islam kepada umat. Kesimpulannya dapat dilihat dari materi tentang dakwah, yaitu dakwah memiliki tujuan yang sama dengan khutbah dan tabligh, yaitu menyebarkan Islam dan meningkatkan kesadaran beragama. Ini dakwah dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti ceramah, diskusi, dan kegiatan sosial. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
telah mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Ya, semoga tugas yang disampaikan sudah memberikan pemahaman bagi kalian tentang apa itu khutbah, apa itu dakwah, apa itu tabligh. Ya, semoga apa yang kalian kerjakan bisa kalian pahami dan bisa kalian laksanakan nanti ya untuk tugas-tugas berikutnya ya akan kita berikan ya setiap kelompok itu akan membuat video ya proyek tentang bagaimana khutbah itu ya. Nanti masing-masing untuk minggu depan saya berikan tugas membuat video ya, dan nanti akan kita presentasikan ke depan ya dalam minggu depan. Oke, nah kesimpulannya materi kita pada kesempatan berbahagia ini ya, jadilah pribadi seorang muslim ya, seorang muslimah ya yang memiliki ya karakter sebagai seorang muslim ya, tunjukkan kepribadian diri kalian. Kami muslim, kami orang Islam ya, mampulah menjadi duta ya di lingkungan kalian untuk menyampaikan tentang kebaikan-kebaikan, untuk menyampaikan tentang kebenaran-kebenaran ya. Sampaikanlah apa yang menurut kalian itu benar dan laranglah apabila kalian melihat kemungkaran di sekeliling kalian ya. Makanya saya mengharap bagi kalian semuanya ya, peserta didik Bapak hari ini kelas 11 ya, mampu untuk bisa menjadi duta ya di lingkungan sekolah kita ini. Apabila melihat teman-teman kalian ya nanti ada yang berbuat kemungkaran, kalian mampu untuk mencegah ya. Terima kasih ya, semoga apa yang kalian sampaikan dapatlah bermanfaat untuk kehidupan nanti yang nyata di kemudian hari setelah kalian selesai tamat dari sini ya. Mudah-mudahan kalian menjadi manusia-manusia yang berguna hidup untuk diri kalian, orang tua kalian, bahkan bangsa dan negara ini. Terima kasih ya, dan mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan perpisahan kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan mengucapkan nafas alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf atas kelalaian yang disampaikan. Yang benar dari Allah datangnya, yang salah dari Bapak pribadi. Kepada Allah Bapak mohon ampun, kepada kalian semua Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allah berterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.